وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولمن دخل في بيته أجمعين، ثم إلى خصوصا إلى الحاج عبد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله وعلى رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Alhamdulillah para jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang kita hadir pada subuh ini. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita duduk di taman surganya Allah seperti ini menjadi wasilah Allah dudukkan dan kumpulkan kembali kita di taman surganya Allah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita lanjutkan kajian kita. Kita membaca, mengkaji dan mengambil barokah daripada kitab Risalatul Muawanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua sebertaan diberikan keberkahan dan keselamatan dunia dan akhirat dengan sebab kita membaca, mempelajari dan mengambil barokah daripada kitab Risalatul Muawanah dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bi salati tarawih fi kulli lailatin min ramadhana. Wa qad jarat al-'adatu fi ba'dil buldani بتخفيفها جدا حتى ربما وقع الشخص بسبب ذلك في ترك بعض الأركان فضلا عن السنن. الله أعلم. وعليك dan hendaknya engkau, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bisalati tarawihi fi kulli lailatin min ramadhana.
hendaknya engkau menunaikan sembahyang tarawih, hendaknya engkau itu melaksanakan sembahyang atau sholat tarawih fi kulli lailatin min ramadhana, pada setiap malam daripada bulan Ramadan. Nah, ini catatannya bagi kita. Hendaknya kita itu setiap malam selama bulan Ramadan, kalau bahasa kita, jangan sampai tinggal sembahyang tarawih walaupun hukumnya sunnah. Hendaknya jangan kita itu meninggalkan sembahyang tarawih. Setiap malam usahakan sembahyang tarawih. Waqad jarat al-adatu fi ba'dil buldan, kata beliau, dan telah berjalan satu kebiasaan, al-adatu, satu kebiasaan pada sebagian negeri, bitahfifiha jiddan, dengan sangat meringankan, bitahfifiha jiddan, dengan sangat singkat. Jadi ada di suatu negeri itu, kita lah contohnya di Indonesia, ada orang sembahyang tarawih itu sangat-sangat singkat, ya, sangat-sangat singkat. Amin, nah ancap langsung. Tahu-tahunya apa? Walad dhalin. Nah, tahu-tahunya walad dhalin, nah, amin. Allahu akbar, Allahu akbar, assalamualaikum, assalamualaikum, bangkit lagi, kan gitu ya yang kita lihat. Nah, langsung amin, langsung amin. Tahu-tahunya Allahu akbar, Allahu akbar, assalamualaikum, kan ada gitu tuh. Ya, di Indonesia kan ada yang begituan. Maka kata beliau, hendaknya kita sembahyang itu, sembahyang tarawih setiap malam, tapi ada di satu negeri itu orang sembahyang bitahfifiha jiddan, sangat singkat. Sehingga kata beliau, hatta rubbama waqa'a syakhsu bisababi dzalika fi tarki ba'dil arkan. Sehingga kata beliau, barangkali waqa'a syakhsu, telah terjadi pada seseorang bisababi dzalika, dengan sebab menyingkatkan itu, bisababi dzalika, dengan sebab bitahfif itu, dengan meringankan itu, dengan sangat cepat itu, fi tarki ba'dil arkan, pada meninggalkan sebagian rukun. Fadlan, terutama kata beliau, apalagi aneh sunan, daripada sunnah-sunnah sembahyang tarawih. Cepat sembahyangnya, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamualaikum, assalamualaikum, amin, assalamualaikum, assalamualaikum, kan ada kan ya, ya. Tapi kalau kita di Al-Ghulam ini sampai sembahyang begitu, Pak, ya, bukannya wagas awak singkal Pak Ustad, rintu sakit Pak Ustad, awakku sakitan Pak Ustad, imam ancap Pak Ustad. Boleh ancap, tapi dijaga rukunnya, rukun kaulinya dijaga, rukun fi'linya dijaga, rukun qalbinya dijaga. Oh, amin. Nah, tidak bisa begitu sembahyang walaupun sembahyang tarawih. Tapi kadang-kadang kita ini juga kebiasaan, kalau sembahyang tarawih itu nang dicari imamnya nang ancap yang cepat. Kalaulah seandainya dekat Masjid Al-Ghulam ini ada masjid surau, imamnya ancap, sini lambat, lihatnya jadwalnya tuha pulang imamnya, manggah pulang, ya, Masya Allah. Itu kita cari yang cepat biasanya. Kita juga kadang-kadang kalau imam agak lambat dikit kita tandai. Kalau di Al-Ghulam ini kita jadwal keduanya pindah ke masjid, ada yang begitu ya. Saya tidak mau para jamaah membahas tentang jumlah rakaat dalam sembahyang tarawih.
Tidak mau saya. Karena pembahasannya kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Mau sembahyangnya 8 kah? Mau sembahyangnya 20? Kalau ulun tidak menyalahkan orang, tapi prinsipnya kalau saya biasanya 20, tupang 20 ya. 20, tapi tidak menyalahkan orang lain. Tapi saran bagi kita yang faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebaiknya sembahyang tarawihnya 20 sebaiknya. Yang makunut subuhnya sebaiknya sembahyang tarawihnya yang 20. Ya, kalau ternyata kita sembahyang di satu masjid, ternyata dia 8 rakaat, kita boleh ikut. Tapi kalau kita pulangnya mau nambah lagi, alhamdulillah. Paling tidak niatnya kita sembahyang tarawih untuk menghidupkan bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, di satu negeri itu ada orang bitahfifiha jiddan, sangat mencepatkan sekali sembahyang tarawih itu, sehingga sebagian rukun tinggal, apalagi yang sunnah-sunnahnya. Kita kan gini contohnya, rukun qauli membaca Al-Fatihah misalkan, yang dijaga apa? Yang dijaga menjaga hurufnya, menjaga tasydidnya. Banyak adab-adabnya membaca Al-Fatihah itu, sehingga apa? Sehingga betul-betul kita itu Al-Fatihah yang kita baca itu dalam rukun qauli betul-betul menjadikan sembahyang kita sah. Contoh misalkan menjaga tasydidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Yang kada boleh kan tidak menjaga tasydidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iya, bukan yang mestinya iya. Jadi kita jaga betul-betul supaya rukun qauli kita sah. Apalagi kemudian fi'linya, ada rukuknya misalkan, ada sujudnya, mesti tumakninah. Sembahyang walaupun sembahyang sunnah, tapi tumakninahnya kalau ketinggalan tidak sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Tahu-taunya boleh amin, tahu-taunya rukuk aja udah sujud. 15 menit Pak Ustaz, 7 menit Pak Ustaz, selesai 7 menit. Ya, ada kawan Pak Ustaz, sekali-kali kita coba ke Jawa ya Pak Ustaz, sembahyang begitu, dakun aku juga sembahyang gitu, singkal awak, kada nyaman awak. Ya, kita yang sembahyang di Al-Gulamnya 20. Itu kalau imam terlampau cepat, kasihan ibu-ibu yang udah 70-an, 60-an ke atas itu. Paling tidak kesimpulannya, jaga rukunnya, terutama tumakninah. Tumakninah itu secara kajian fikih biqadri tasbih. Sekiranya bacaan subhanallah, Allahu Akbar, biqadri tasbih, paling tidak subhanallah. Kalau Allah tidak sah, nggak sah. Ada yang bahas Pak Ustadz, kalau gitu secara kajian tasawuf seperti apa? Nah, masalah sembahyang itu memang ada zahirnya, ada batinnya. Ada zahirnya, ada batinnya. Zahirnya misalkan seperti kita menjaga yang namanya rukun-rukun sembahyang. Yang batinnya menghadirkan Allah dalam hati kita. Tapi paling tidak kalau misalkan zahirnya tidak beres gimana? Ya. Karena apa? Karena yang dihukumi itu yang nampak. Yang tidak nampak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghukumi yang tidak tampak. Sama seperti kita misalkan mau mencontoh seorang wali. Ada wali itu yang bisa kita contoh, ada yang bisa kita tidak contoh.
Contoh apa? Ada satu wali seperti yang kita yakini, Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, atau yang kesininya Abah Guru Sakompol. Kita bisa lihat dalam sembahyang tarawehnya, kita lihat dalam sembahyang 5 waktunya, bisa kita contoh. Tapi sekelas wali yang kita lihat, yang aneh, yang kada berbaju, yang bahasanya nyeleneh, kadang-kadang bahasanya nyeleneh, itu tidak bisa diikutin, nggak bisa kita. Lalu kalau begitu Pak Ustadz, aku mau ngikutin wali yang kada berbaju, yang kita tidak berbaju, coba ngikutin, datang Satpol PP, dibawa ke dinas sosial kita, salah umpat. Jadi wali pun ada yang bisa kita ikuti, ada yang bisa tidak kita ikuti. Apa contoh? Seperti Nabi dan Rasul. Nabi misalkan yang bisa kita ikuti adalah Nabi Musa misalkan, tapi Nabi Khidir lain lagi ilmunya. Jadi paling tidak kesimpulannya dalam sembahyang tarawih dijaga rukun sembahyangnya, dan dijaga juga sunnah-sunnahnya, terutama dalam sembahyang tarawih itu tumakninahnya. Wal ma'rufu min fi'li salafi, dan yang diketahui daripada pekerjaan ulama-ulama terdahulu, tauzi'ul Qur'ani min awalihi ila akhirih, adalah membagi Al-Quran itu dalam sembahyang tarawih itu dari awal sampai akhirnya. Ala hadhihi salati kulla lailatin, atas ini sembahyang tarawih pada setiap malam. Jadi ulama-ulama terdahulu sembahyang tarawih 30 rakaat, 30 kali pertemuan atau 1 bulan, itu dibagi. Misalkan malam Ramadan yang pertama 1 juz, malam Ramadan kedua 1 juz, atau malam Ramadan yang pertama 2 juz, malam Ramadan yang kedua 2 juz, udah 4 juz sudah. Ya, itu ulama terdahulu. Kalau kita gimana Pak Ustadz? Ya kita itu ya bitakhfifiha saja, ringankan saja. Ada di wilayah Jawa itu 8 jam sembahyang tarawehnya, ada tarawehnya 8 jam, nggak masalah. Yang penting sembahyang taraweh ini jangan sampai kita tidak memperhatikan rukun-rukun sembahyangnya, terutama tumakninahnya. Kemudian yaqra'una minhu fiha syai'an hatta yakhtimuna fi ba'dil layali min akhir syahr. Mereka katanya membaca daripada Al-Quran itu fiha, padanya sembahyang tarawih, syai'an, sesuatu, hatta yakhtimuna fi ba'dil layali min akhir syahr, sehingga kemudian katanya mereka itu menghatamkan Al-Quran pada sebagian malam, ya, daripada akhir bulan Ramadan. Kadang-kadang 15 Ramadan ulama-ulama terdahulu sudah khatam Al-Quran, dikarenakan 1 kali dia sembahyang tarawih bisa 2 juz, bisa 1 juz. Itu ulama terdahulu. Fa in amkanaka an taqtadiya bihim fi tilkal ghanimah wa illa fala. Maka jika engkau memungkinkan engkau untuk menteladani bihim, dengan mereka ulama-ulama terdahulu yang membagi dia sembahyang tarawih itu 1 malamnya misalkan 1 juz 2 juz tadi, kalau engkau bisa menteladani mereka, mengikuti mereka, fitil kal ghanimah, di dalam pahala yang banyak itu, ghanimah, keuntungan yang sangat besar itu, wa illa fala, dan jika engkau tidak bisa mengikuti, fala, maka tidak apa-apa. Kalau kita tidak mampu mengikuti ulama terdahulu, setiap malam 1 juz, setiap malam 2 juz,
kita khatam Al-Quran 1 kali sembahyang taraweh, kalau kita tidak bisa ngikutin wa illa fala, maka kalau jika tidak mampu fala, maka tidak apa-apa, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa kita. Tapi katanya fala aqalla min itmam arkanis salati wal muhafazatu ala adaiha, tetapi paling sedikit engkau dalam sembahyang tarawih itu min itmami arkanis salati, hendaknya engkau itu menyempurnakan rukun-rukun sembahyang ya. Yang penting kan sembahyang tarawihnya rukunnya sempurna, itu yang penting patokannya. Wal muhafazati ala adaiha, dan engkau menjaga atas daripada rukun-rukunnya tadi. Yang penting sempurna rukunnya, dan engkau jaga rukun tadi. Al-Fatihahnya alhamdulillah betul, dari mulai dia tadi Allahu Akbarnya betul ya, Al-Fatihahnya misalkan betul dia, rukuknya, sujudnya. Nah, yang seperti ini yang penting dijaga sama dia. Wa ahsin li lailatul qadri, dan baik kata beliau pada malam Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahr, yang dia itu bermula dia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Terutama kata beliau untuk malam Lailatul Qadar, yang malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wahya al-lailatul al-mubarakatu, yaitu bermula dia malam Lailatul Qadar itu, lailah malam yang diberkahi itu, allati yufraku fiha kullu amrin hakim, yang dimana dijelaskan fiha pada malamnya, pada malam Lailatul Qadar itu, kullu amrin hakim, setiap perkara, setiap urusan hakim dengan hikmah. Maksudnya apa? Terutama malam Lailatul Qadar mesti kita jaga. Kita jaga sembahyang tarawih kita. Kita jaga. Ada yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah malam yang diberkahi itu hanya fokus malam Lailatul Qadar, di mana ditentukannya sudah di situ takdir kita, ditentukannya sudah nasib kita? Maka ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Malam yang diberkahi itu di dalam tafsirnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib misalnya, atau Al-Imam Tabari di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa malam yang diberkahi itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan malam yang diberkahi itu adalah malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam itu ditentukan, pada malam nisfu Sya'ban itu takdir kita selama 1 tahun. Malam nisfu Sya'ban, makanya malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin, kita berdoa supaya iman kita tetap, supaya Allah ini kuatkan iman kita, Allah berkahi kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Betul-betul malam Lailah al-Mubarakah, malam yang diberkahi itu oleh sebagian ulama dikatakan malam nisfu Sya'ban. Tetapi sebagian ulama mengatakan malam yang diberkahi itu fokus hanya malam Lailatul Qadar. Itu sebagian ulama. Yang mana Pak Ustadz kita ikuti begini. Malam yang diberkahi itu oleh sebagian ulama dikatakan, satu tadi malam nisfu Sya'ban, yang kedua dikatakan malam Lailatul Qadar. Yang mana kita ikuti Pak Ustadz? Ikhtiarnya kita, berusahanya kita mendapatkan keberkahan malam itu. Sebaiknya kedua malam itu kita cari
kita dapatkan, baik malam nisfu Sya'ban maupun malam Lailatul Qadar. Kedua-duanya betul-betul kita usahakan jangan sampai luput, jangan sampai kita tidak mendapatkan, karena pada malam itu Allah tetapkan yang namanya takdir kita, Allah jelaskan yang namanya urusan kita pada malam, yakni malam yang diberkahi. Wa man kushifa biha ra'a annal anwara sati'atun. Dan bagi orang yang disingkapkan pada malam yang diberkahi itu, ro'a, dia melihat, annal anwara sati'atun, sesungguhnya cahaya bersinar, sati'atun, bersinar terang. Jadi malam yang diberkahi itu tandanya pertama, sesungguhnya cahaya itu bersinar terang. Apalagi wa abwabas samai mufattahatun, dan pintu-pintu langit terbuka, cahaya bersinar terang. Kemudian pintu-pintu langit dibuka, wal malaikata tas'adu wa tanzilu, dan malaikat turun dan naik pada malam yang diberkahi itu. Dalam konteks kita malam Lailatul Qadar, malam tuh cahayanya luar biasa, sinar, sangat bersinar sekali, bercahaya sekali suasana, kayak yang namanya langit tuh terbuka. Selain langit terbuka, malaikat turun naik. Malaikat kan kita ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, malaikat itu kan tercipta daripada nur, daripada cahaya. Maka keberadaannya ketika dia turun dia yang namanya ke dunia ini, maka sangat sempit. Ada ulama mengatakan Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Sempit apa Pak Ustadz? Sempit dengan kedatangan malaikat. Malaikat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap malam kita beribadah kepada Allah, bercahaya, cahaya kita menembus langit, sehingga kemudian para malaikat itu takjub hendak ketemu kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cahaya kita sampai ke langit, sehingga malaikat-malaikat takjub, tetapi belum diizinkan berjumpa dengan kita kecuali pada malam yang diberkahi. Dalam kita puasa Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Maka pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan para malaikat untuk menjumpai kita. Salam, salam, salam. Itu para malaikat mengucapkan salam dan salam dan salam kepada kita, terutama malaikat Jibril alaihi salam diizinkan turun ke dunia ini untuk menemui hamba-hamba Allah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteksnya ini berjumpa di sini bukan kawa kita berpandir dengan malaikat, tetapi urusan-urusan kita dipermudah, urusan-urusan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Wa rubbama ra'a al-mawjudat kullaha sajidatan, dan ada kalanya katanya orang melihat terdapat hamba-hamba Allah itu
seluruhnya itu dalam keadaan sujud lillahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqaha, yang telah menciptakannya. Artinya apa? Kalau kita lihat malam Lailatul Qadar itu, kita lihat makhluk-makhluk Allah itu nampak seperti sujud. Kita keluar misalkan malam, kita lihat terang bercahaya, adem bawaannya. Kita lihat pepohonan kayaknya sujud. Kita lihat nampaknya makhluk-makhluk Allah yang lain nampaknya sujud. Tanda malam Lailatul Qadar. Wa jumhurul ulama ala annaha fil ashril awakhir min Ramadan. Dan mayoritas ulama mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Wa fil autari minha arja. Dan pada malam yang ganjil itu, daripada 10 terakhir di bulan Ramadan itu arja, yang lebih diharapkan, yang lebih itu disangkakan bahwasanya itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi 10 terakhir terutama yang namanya malam-malam ganjilnya. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, mengajak kepada kita semua merenungi apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Haddad tadi. Apa kata beliau? Hendaknya engkau setiap malam itu engkau melaksanakan, menunaikan sembahyang tarawih. Kalaulah Lailatul Qadar itu turunnya bukan 10 terakhir di bulan Ramadan, kalau setiap malam kita sembahyang tarawih, insya Allah ketemu malam Lailatul Qadar. Kenapa Pak Ustaz? Kita nih kadang-kadang berhitung-hitung 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada pula kategorinya nang ganjil. Malam 20 kada sembahyang tarawih, ganjil Pak Ustaz. Malam 21 tarawih. Malam 22 kakadai kopi. Malam 23 tarawih. Ada yang begitu. Iya Pak Ustaz, 10 terakhir Pak Ustaz, ganjil pula Pak Ustaz. Kadang-kadang kita kayak itu, kadang-kadang ya. Jadi dikatakan di sini 10 terakhir di bulan Ramadan terutama nang ganjil, kata Al-Habib Abdullah bin Haddad. Di dalam jumhur ulama, mayoritas ulama, waqad kushifa ba'dul arifina biha, dan telah tersingkap pada sebagian ulama-ulama yang arif, ulama-ulama yang bisa melihat yang sir, yang rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tidak nampak secara zahir, tapi ulama yang arif billah dia bisa nampak ini, bahwasanya katanya malam Lailatul Qadar itu Lailatul Sabi' Asyar adalah malam ke-17 Ramadan. Nah, ini ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam ke-17 Ramadan. Wa ilaihi dhahabal Hasan al-Basri, dan ini adalah mazhabnya Al-Imam Hasan al-Basri. Patokannya katanya malam Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan. Enggak lagi berarti 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bahwasanya malam ke-17 Ramadan. Wa qala ba'dul ulama innaha awwalul lailatin min Ramadan. Ya, jadi dikatakan katanya apanya? Dan berkata sebagian ulama, sesungguhnya yang namanya Lailatul Qadar, malam yang diberkahi, itu malam pertama di bulan Ramadan. Nah, ayo kita lihat. Tadi ada yang mengatakan 10
terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua witirnya ganjil malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Tapi sebagian ulama mengatakan malam 17 Ramadan. Sebagian lagi mengatakan malam pertama bulan Ramadan. Wah, ini pula malam pertama bulan Ramadan. Kemudian wadhahaba jama'atun minal akabir annaha laysat lailatun makhsusatun walakinnaha tantakilu fi layali Ramadan. Dan sebagian kemudian katanya berpendapat, sebagian golongan daripada ulama-ulama terdahulu, annaha laysat lailatun makhsusatun, sesungguhnya malam yang diberkahi itu, malam Lailatul Qadar itu bukan malam yang dikhususkan, walakinnaha tantakilu fi layali Ramadan, tapi malam Lailatul Qadar itu malam yang berpindah dia setiap malam Ramadan. Jadi ndak mesti 21, ndak mesti tadi yang ganjil, ndak mesti katanya malam Lailatul Qadar itu malam yang dikhususkan, ndak mesti. Tetapi kata beliau, kata para ulama, sebagian ulama ini mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam yang diberkahi itu berpindah setiap Ramadan. Ramadan 2024 misalnya Lailatul Qadarnya bisa jadi malam 21, Ramadan 2025 bisa jadi malam yang ke-11. Begitulah pendapat sebagian ulama ini, ya. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, kita nih setiap malam hendaknya sembahyang tarawih. Kalaulah misalnya ada dompet 30, semua dompet 30 dompet itu kosong, hanya ada satu dompet nang berisi duit. Kayak apa caranya kita mengetahui? Bagaimana kita mengetahui salah satu daripada 30 dompet itu ada yang berisi duit? Bercabut Pak Ustadz? Nggak bisa. Bercabut bisa jadi kada dapat, kosong. Cabut nang kedua, kosong. Kayak apa caranya nih supaya kita pasti mendapatkan duit 1 juta misalnya di dalam dompet itu? Ambil semua dompet 30 tuh, ambil semuanya, insya Allah dapat duitnya di dalam. Kalau ada 10 dompet misalkan, daripada 10 dompet itu ada berisi duit 1 dompet. Bagaimana caranya kita mendapatkan salah satu daripada 10 dompet itu dapat duit, atau kita mendapatkan dompet yang berisi duit tadi? Maka caranya ambil ke 10 dompetnya, ambil semua dompet 10 kita ambil, jelas dapat ada duit di dalam tak. Tapi kalau kita main ambil saja, dompet nang ke-20, nang misalkan nang pertama, dompet nang ke-3, dompet nang ke-5 kita ambil, belum tentu. Jangan-jangan dompetnya ada di nomor 7 misalkan, di nomor 9. Maka seperti itulah kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, malam yang diberkahi itu, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyarankan kita sepanjang 1 bulan Ramadan itu hendaknya kita menunaikan sembahyang tarawih. Supaya apa? Supaya kita insya Allah mendapatkan yang namanya malam yang diberkahi, terutama malam Lailatul Qadar tadi. Lalu beliau mengatakan, wasiru fi dzalika ayyasiral mu'minu fi kulli lailatin min hadha ash-shahr bi ghayatil iqbali 'ala Allah ta'ala wa 'ala ta'atihi. Dan rahasianya, kata Al-Habib Abdullah bin Haddad,
di dalam malam Lailatul Qadar itu. Ada yang mengatakan malam pertama, ada mengatakan malam ke-17, ada mengatakan 10 terakhir di bulan Ramadan, terutama witirnya. Ada sebagian ulama mengatakan malam 27 Ramadan. Apa rahasianya? Kata beliau, ayyasiral mu'minu, untuk menjadikan orang yang beriman itu fi kulli lailatin min hadzal syahr, di dalam setiap malam daripada bulan Ramadan itu fi ghayatil iqbal 'ala Allah taala, dalam betul-betul dia memaksimalkan menghadap Allah Subhanahu wa taala beribadah, supaya dia itu betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan, terutama malamnya itu maksimal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata beliau? Wa ala taatihi, dan supaya kita bisa memaksimalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, terutama sudah menghadapi akhir di dalam bulan Ramadan ini, Allah pertemukan kita dengan malam yang diberkahi ini, terutama malam Lailatul Qadar. Dan ini mudah-mudahan berkah daripada kita menjaga kita setiap malam, dari awal kita Ramadan sampai kita saat ini, betul-betul kita menjaga ibadah kita dan betul-betul kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan ini, sehingga puncaknya kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Apa yang mesti kita lakukan pada malam itu? Sebaiknya banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun. Malam itu apa yang mesti kita lakukan? Paling tidak ibadah. Makanya disunahkan kita itu 10 terakhir itu, kalau memang bapak-bapak tidak ada kesibukan-kesibukan, bisa memaksakan diri i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Ya, kalau memang tidak betul-betul tidak ada halangan, usahakan kita berjaga. Mudah-mudahan dengan itu, kalau kita berjaga, Allah anugerahi kita dengan malam Lailatul Qadar. Yang kita lakukan tadi, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu banyak zikirnya kita. Pada malam itu banyaknya kita sembahyang sunnah. Maka sebagian di dalam tarekat itu, ya, di dalam tarekat misalnya beberapa tarekat itu mereka sembahyang Lailatul Qadar, sembahyang sunnah Lailatul Qadar. Itu di dalam beberapa tarekat yang saya tahu, sebagian mereka sembahyang sunnah Lailatul Qadar. Supaya apa Pak Ustadz? Supaya berjumpa, Allah anugerahi dengan malam Lailatul Qadar, di mana para malaikat turun ke bumi menjumpai kita sampai subuh. Dan mudah-mudahan kalau kita menjaga tarawihnya sampai sembahyang subuhnya, pada malam itu sepanjang malam kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, didoakan oleh para malaikat. Dan mudah-mudahan kita semua dengan itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan dalam hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, terutama di akhir bulan Ramadan ini, mengencangkan ikat pinggang kita, mengencangkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita disehatkan berjumpa dengan akhir bulan Ramadan. Walaupun kadang-kadang ulun lihat bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, kebanyakan sop-sop sudah mengalami kemajuan, jamaah-jamaah sudah keuyuhan. Keuyuhan apa Pak Ustadz? Keuyuhan sudah mencari duit, hagan nukar baju hanyar, nukar wadai dan lain sebagainya. Malam-malam taraweh sudah banyak menghilang, buka bersama, macam-macam kegiatannya. Malam-malam punya taraweh ketinggalan, sembahyang berjamaah ketinggalan, sudah tulak ke pasar, nukar baju, nukar macam-macam. Tetapi mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Ghulam dan jamaah yang mendengarkan secara langsung daripada kajian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir dan batin untuk memaksimalkan
kita beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulil ghafuri lil 'abdi lil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wal yanmi khutama wa ala al kirami wa sahbika nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal arjami. Ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala Allah ashrabna fatub alayna tawbah tagsilu kulla واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. أمين ربي يسمع فضل وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه على عدة صحبه والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.